Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Latifah selaku dosen mata kuliah konsep sistem informasi dan teman-teman yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyampaikan presentasi melalui Zoom ini. Susunan acara untuk kali ini adalah pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Marilah kita sama-sama buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan rekan saya yang bernama Yazid. Mas Yazid, boleh perkenalkan diri? Kenalkan, nama saya Yazid Alwan. Untuk Muhammad Khairul Anwar adalah saya sendiri. Untuk Mas Rizky boleh angkat tangan. Untuk Mas Sifaul Apal Jauki boleh angkat tangan. Dan untuk Muhadi Nugroho boleh juga angkat tangan. Acara selanjutnya ialah bacaan isi atau materi yang akan disampaikan. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan sumber daya manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Tujuan dari sistem informasi manajemen yaitu menyediakan informasi yang digunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem informasi melakukan pemrosesan data dan kemudian mengubahnya menjadi sebuah informasi. Untuk materi selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Sistem informasi manajemen yang dapat kita ketahui adalah sebagai berikut: 1. Enterprise Resource Planning atau ERP. 2. Supply Chain Management atau SCM. 3. Transaction Processing System atau TPS. 5. Business Automation System atau PAS. 5. Knowledge World System atau KWS. 6. Information System atau IMS. 7. Decision Support System atau DSS. 8. Penerapan sistem dan informasi intelijen atau AI. 9. Cek adalah aplikasi yang membantu support system atau ASL seperti motor yang cek. Ini model sebenarnya hampir sama dengan platform pemesanan transportasi kendaraan lainnya seperti Grab dan Uber, di mana pengguna dapat memesan transportasi kendaraan dari satu tempat ke tempat lainnya. Perbedaan utama dengan ojek pada umumnya dioperasikan individu dan tidak berdasarkan pemerintah untuk menerapkan standar dan harga. Materi selanjutnya akan dibacakan gerakan ini. Oke, selanjutnya visi dan misi. Visi membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen,
belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya. Misinya yaitu menjadikan Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. 2. Menjadikan Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. 3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. 4. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Oke, selanjutnya teknologi informasi yang digunakan. Teknologi end user. 1. Aplikasi smartphone Android. 2. Aplikasi smartphone iOS. Teknologi database. 1. Cloud computing. 2. Smartphone store atau API Application Program Interface. 1. Google Map. 2. Google Place. 3. Transjakarta AP. 4. Apotikar API Line. 1. Bukpay Online Credit Customer Service. 1. Sosial media. 2. Website. 3. Call center. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, e-commerce pada Gojek. E-commerce merupakan perdagangan elektronik atau e-dagang yang disebut dengan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, website maupun jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah dengan menggunakan sistem elektronik. Nah, adapun beberapa contoh aplikasi untuk berhubungan dengan e-commerce adalah sebagai berikut yang ada pada layar Anda, yaitu e-commerce pada Gojek, yaitu 1. Email dan message. 2. Content management system. 3. Database. 4. Angkuting dan sistem keuangan. 5. Informasi pengiriman dan pemesanan. 6. Online shopping. Dan 7. Online banking. Nah, Gojek mengembangkan sistem satu jenis e-commerce, yaitu bisnis customer yang dilakukan dengan personal online booking. Fitur e-commerce pada Gojek sangat lengkap jika dibandingkan dengan fitur e-commerce dari aplikasi lainnya. Gojek menawarkan e-commerce terpadu yang memungkinkan calon penumpang Gojek untuk menggunakan jasa karir, jasa transportasi, jasa delivery makanan maupun jasa belanja. Fitur Gojek yang menarik adalah penumpang bisa menggunakan kredit Gojek dalam setiap transaksi. Lebih praktis dan tak kalah menarik adalah penumpang dapat memberikan penilaian atau rating dan saran untuk driver Gojek yang telah. Beberapa menu tersebut terdapat pada layanan Gojek App, yaitu yang ada pada layar Anda. Counter instan, kurir instan maksud saya, atau jasa pengiriman barang Gojek bisa dimanfaatkan sebagai pengiriman barang secara real time. Yang kedua ada transport atau jasa transportasi sesuai dengan nama Gojek dimanfaatkan sebagai media khususnya di waktu macet dan di saat kesulitan mencari transportasi publik. Yang ketiga adalah food delivery, yaitu jasa pengiriman makanan. Dengan layanan ini kita bisa order makanan di restoran favorit kita tanpa harus pergi ke sana. Nah, selanjutnya adalah shopping atau jasa belanja. Pada layanan ini Gojek dapat membantu untuk belanja di swalayan dengan barang-barang yang dikehendaki.
Selanjutnya, berupa menu tersebut menu yang terdapat pada layanan Gojek App yaitu ada pada layar Anda, diantaranya info, driver on the way, SMS and call, keempat driver review, dan kelima my wallet. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Akmal. Oke, makasih untuk kesempatannya. Bagi saya menjelaskan kesimpulan dari pembahasan kita di video kali ini. Kesimpulannya adalah sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang strategi kompetitif perusahaan. Penerapan e-commerce pada Gojek di Indonesia telah terintegrasi dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari struktur aplikasi perusahaan yang memberikan kerangka kerja konseptual yang menghubungkan antar proses dan interface dari aplikasi e-commerce, yaitu bagaimana konsumen memesan, proses pelayanan sampai dengan selesai jasa layanannya. Nah, itulah. Silakan Mas Koyo melanjutkan. Terima kasih Mas Akmal. Ya. Mungkin itu saja dari kami yang dapat kami presentasikan untuk teman-teman semuanya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, semoga bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Dadah.